Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan pahala, rahmat, berkah, barokah dan taufiknya mengalir kepada kita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan pada sore hari ini juga semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam segala urusan kita lancar, segala kesulitan dimudahkan oleh Allah, rezeki kita pun juga mudah dalam segala hal, yang urusannya ribet dimudahkan, yang urusannya sudah lancar disyukuri. Hal sekecil apapun yang kita dapat, kalau disyukuri maka akan membuat kita bahagia. Sesederhana pun yang kita raih, kalau kita banyak bersyukur, maka Allah akan memberikan ganti yang lain yang lebih menjanjikan. Kalau kita tidak bersyukur, maka azabnya Allah juga pun sangat pedih. Maka kita harus banyak bersyukur. Apa yang kita punya harus syukuri. Apa yang kita ada, mari kita sedekahkan sesuai kemampuan kita. Kalau kita ngomong masalah uang dan harta, sampai kapanpun, maka tidak akan ada batasnya. Selalu kurang. Jadi harus kita syukuri apa yang kita punya. Bersedekah jangan menunggu kaya. Sholat jangan menunggu disolati. Berbuat baik jangan menunggu orang kita berbuat baik. Tapi apa yang kita mampu kita lakukan. Apa yang kita punya manfaatkan. Sebaik-baiknya manusia yaitu manusia yang banyak manfaatnya kepada orang lain, yang banyak memberikan pertolongan kepada orang lain. Hidup ini satu kali tujuan, hidup ini satu kali kesempatan. Jadi satu kali kesempatan ini hanyalah satu kali jalan. Satu kali jalan harus satu kali terjun. 2 atau 3 pulau harus terlampaui, tentunya dengan banyak manfaat kepada orang lain. Ketika kita bisa mampu memberikan banyak manfaat kepada orang lain, maka balasannya tidak ada lain, tidak ada bukan, balasannya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita dapatkan adalah segala yang dimiliki oleh Allah akan menjadi ridhonya, termasuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kita harapkan dari Allah itu sebenarnya bukan surga, dan yang tidak dikehendaki sebenarnya bukan neraka. Tapi yang harus kita raih, yang harus kita kaji, yang harus kita dapatkan itu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa menjadi bisa. Semuanya akan kita dapat kita raih dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu sebagai pembuka, dan pembuka itu akan berkaitan dengan cerita yang akan saya sampaikan. Nah,
cerita yang akan saya sampaikan, cerita yang akan saya sampaikan yaitu adalah judulnya 20 tahun, itu 20 tahun sholat tahajud. Jadi apa yang saya sampaikan sebagai awal barusan itu kaitannya dengan judul, itulah ada hamba Allah 20 tahun sholat tahajud, tapi dia ternyata bukan hamba Allah, yang bukan kasih Allah yang dicintai oleh Allah, dan di buku catatannya tidak ada. Apa penyebabnya? Mari kita bahas. Ini hikayah. Ceritanya begini ya, ada salah satu hamba Allah namanya Ibnu Qasim. Ibnu Qasim hidup di zamannya Bani Umayyah. Beliau ahli ibadah kepada Allah, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling takjub yaitulah 20 tahun beliau sholat tahajud, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nyampe 20 tahun, waktu subuh itu ketemu dengan orang. Orang itu ada di pekarangannya, duduk di atas kursi, tapi kursinya tidak ada. Jadi ada orang duduk, tapi tidak ada kursinya. Jadi duduk tapi tidak ada kursinya. Ya, jadi duduk tapi tidak ada kursinya. Bisa duduk tapi tidak ada kursinya. Akhirnya Ibnu Qasim itu kaget dan tertarik menyapa pada orang itu. Assalamualaikum. Itu waktu subuh, jadi mau keluar ke masjidnya, kaget karena ada orang duduk tanpa kursi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Dengan hamba Allah. Enggak, saya cuma duduk-duduk karena saya dari tadi jam 11 malam sampai subuh ini keliling kampung katanya. Jadi keliling kampung, jadi bilangnya begitu capek. Karena saya capek, jadi saya mampir di sini. Apakah boleh? Katanya boleh, monggo. Cuma yang bikin buat Ibnu Qasim itu kaget karena duduk tanpa kursi, bisa duduk tanpa kursi. Akhirnya Ibnu Qasim itu tanya lagi, ya entah siapa kamu, siapa sampean? Ya jujur, yang duduk itu jawab dengan jujur, saya malaikat. Langsung kaget. Ya kaget, Ibnu Qasim itu kaget sekaligus senang. Ya kagetnya, jarang-jarang kan ada orang yang didatangi malaikat. Kalaupun didatangi kan biasanya kan malaikat maut, tapi itu kan malaikat bisa datang di hadapannya. Dan membuat Ibnu Qasim itu bangga karena senang ketika diri malaikat. Dia penasaran, apakah saya termasuk golongan orang-orang yang ahli surga? Karena yang dibawa ketika itu, tanya lagi Ibnu Qasim, ya malaikat,
Apa yang jenengan bawa, apa yang sampean bawa? Saya membawa buku, kitab. Kitab ini isinya nama-nama hamba Allah di lingkungan sini yang masuk. Jadi malaikat itu bawa buku, dan di dalamnya itu tertera nama-nama hamba Allah yang diridhoi oleh Allah, atau hamba-hamba Allah yang dijamin masuk surga oleh Allah. Penasaran Ibnu Qasim, ya malaikat, coba baca apakah ada nama saya. Itu dibaca oleh malaikat dari A B C D sampai Z. Ketika dibaca tidak ada namanya Ibnu Qasim, tidak ada. Kaget, kok bisa ada saya malaikat? Coba dicek lagi. Akhirnya dibolak-balik, dibaca sampai 3 kali, tetap tidak ada. Akhirnya komplain, Ibnu Qasim komplain, saya malaikat, ini 20 tahun sholat tahajud, sholat hajat, sholat sunnah, sholat lain-lain, sujud kepada Allah, mengabdi kepada Allah sebagai hamba Allah. Tapi ketika di catatan itu kok tidak ada. Tanyaan apa? Tanya malaikat tanya Ibnu Qasim, apa alasannya? Ketika dijawab oleh malaikat, jawabannya adalah, kenapa kok sampean 20 tahun sholat tahajud, 20 tahun sholat hajat, 20 tahun wirid, 20 tahun bersujud kepada Allah, kenapa sampean tidak termasuk kekasih Allah, tidak termasuk yang dicintai oleh Allah, atau tidak termasuk orang-orang yang dapat dihitungnya Allah? Katanya malaikat, karena sampean itu orangnya itu hanya mementingkan sampean sendiri. Ibnu Qasim sampean sendiri ini mementingkan kepentingan sampean sendiri, tak pernah tahu dan tak pernah peduli kepada orang lain. Sampean bagus secara ibadah, katanya malaikatnya. Katanya malaikat, sampean bagus secara ibadah, ahli sujud, ahli tahajud, ahli sholat, ahli wirid. Tapi itu kan kepentingan sampean sendiri. Sampai sampean tidak tahu, tidak paham kalau ada tetangganya kelaparan, ada tetangganya butuh bantuan, ada tetangganya butuh pertolongan, sampean tak pernah mau tahu kepada orang lain. Apakah itu yang dimaksud kekasih Allah? Katanya malaikat. Bahkan sampean pun juga sangat sering lisan ini berkata-kata menyakiti orang lain. Ini bukan termasuk kekasih Allah. Yang masuk kekasih Allah itu suka menolong, suka memberi manfaat kepada orang lain, saling membantu dan tak pernah dengki orang lain. Itu ciri-ciri kasih Allah. Bukan orang yang egois seperti sampean yang tiap malam dan siang sujud terus kepada Allah, tapi tak pernah ada manfaat ke tetangganya. Tetangganya kelaparan, sampai tak pernah mau tahu. Tetangganya butuh pertolongan, sampai tak pernah keluar rumah. Tetangganya butuh bantuan, malah sampai minta dihormati dan dihargai. Itu bukan termasuk kasih Allah. Kasih Allah itu orang yang selalu menolong, membantu, hatinya suci, tak pernah ada rasa dengki dalam lain. Dan ini berlaku bagi semua orang, baik itu orang biasa, baik itu orang yang ustaz, kiai, engkus dan habib dan lain-lain. Namanya di hadapan Allah itu sama. Tidak ada orang biasa, tidak ada kiai, tidak ada gus, walaupun sebutannya gus, sebutannya lora, sebutannya kiai, tapi lisannya salah, tapi lisannya biasa menyakiti hati orang lain, tak pernah menghargai orang lain, selalu benci kepada orang lain, hatinya busuk,
ucapan dan lisannya menghardik orang lain. Semua sama. Di depan Allah semua sama. Tidak ada guru, tidak ada murid, Habib, Gus Dur, sama semua. Di depan Allah sama-sama mengais ridho dari Allah. Makanya kita mengaji atau ikhtibar kepada cerita barusan, kita harus hati-hati supaya kita ini termasuk orang-orang yang benar dalam tiap langkah dan banyak manfaat kepada orang lain. Hati-hati lisan ini, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Karena kalau kita menyakiti hati orang lain, bisa jadi ini bencinya Allah kepada kita. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Karena orang yang ahli ibadah pun, orang yang ahli sujud pun, orang yang ahli tahajud pun tidak cukup membeli atau menukar dengan orang-orang yang sering menyakiti tangganya, yang tidak membantu orang di sekitar kita. Berbuat baiklah kepada semua orang, tambah-tambah pilih, dan dengan begini mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang berakhir dengan cara husnul khotimah, berakhir dengan cara yang baik, tentunya dalam segala halnya dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dengan cerita apa yang saya sampaikan barusan akan menjadi ikhtibar, akan menjadi pelajaran kepada kita agar kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang soleh dan soleh dan istiqomah dalam setiap hal, dalam setiap keadaan, dan dalam setiap dengan siapapun kita istiqomah untuk mengais ridho Allah, bersujud kepada Allah, dan membantu orang lain. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar pada sore hari ini, mudah-mudahan manfaat, bisa kita saling berbagi. Nah, terima kasih. Bila ada yang kurang berkenan, salah dan hilaf, mohon maaf yang tidak terkira. Ya. Terus setelah ini akan kami lanjut dengan seperti biasanya ngaji sore hari. Ngaji sore hari. Jadi dengan ngaji ini juga mudah-mudahan tambahan ya, istiqomah wal qaromah. Jadi barusan pengantar kita ngaji. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Amin. Amin.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang berat yang banyak. Azan